Halo guys, welcome to come back my channel. Jadi di konten kali ini kita akan membahas mengenai research tentang MLOps. Teman-teman bisa mempelajari dan juga hands on gitu ya. So, sebelum video ini lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu ya guys. Oke guys, jadi sekarang kita udah masuk di salah satu blognya. Jadi saya udah buat summarize, buat teman-teman juga bisa langsung klik linknya di link description, teman-teman juga bisa baca. Jadi aku coba detailkan secara penulisan ini. Nah nantinya gitu kita akan dari hands-on ini, teman-teman juga nantinya akan belajar mengenai data injection, model training, terus juga CI/CD pipeline menggunakan Docker container, lalu juga ada cloud deployment-nya. Nah, ini penting gitu ya, karena secara production, teman-teman ketika di production itu pun di industri itu sangat penting gitu, teman-teman untuk memahami konsepnya seperti ini, sehingga kalau misalkan teman-teman konsepnya udah tahu, kedepannya developnya itu bakal lebih mempermudah gitu. Nah, nah kita langsung saja ke blog pertama. Nah, yang pertama ada di aku coba klik linknya. Sekarang kita masuk ke websitenya. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi teman-teman nantinya akan belajar secara end to end gitu. Ini course-nya dari blog Datacamp, teman-teman bisa ikutin. Nah, di sini udah ada beberapa dokumentasinya untuk penggunaannya, teman-teman. Teman-teman bisa langsung akses ke linknya di sini, gitu. Lalu juga, nah di sini ada yang buat CI/CD untuk machine learning. Nah nantinya teman-teman akan juga belajar model juga testing sebelum deployment, training, dan juga model deployment secara otomatis. Nah kurang lebih kayak gini desainnya. Git lokal, ini pakai GitHub Action, dan nah kita klik link projectnya. Nah ini juga sama dari Datacamp, teman-teman. Teman-teman bisa ikutin step by step projectnya tuh. Nah di sini udah ada gitu. Jadi teman-teman bisa langsung ikutin, kurang lebih kayak seperti itu. Lalu yang ketiga adalah MLOps dengan GitHub Action. Nah di sini juga akan has on real MLOps. Di sini juga connector terhadap GitHub Action, automatic model training, deployment automatic. Nah kayak gitu. Nah di sini kita cek GitHub-nya. Ya kurang lebih kayak gini. Di sini juga udah lumayan, ada 115 yang start. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Ini teman-teman bisa ikutin, dan juga teman-teman bisa ikutin buat dari secara flow project foldernya. Nah, kayak gini. Lalu selanjutnya ada deployment. Nah ini yang lagi hype banget, LLM, Large Language Model. Teman-teman juga bisa ngikutin untuk containers, LLM, membuat dockernya gimana, terus gimana cara running, menjalankan interface-nya gitu, dan juga scaling model deployment-nya. Nah kurang lebih kayak gini. Ini dari ini websitenya, kita klik dulu. Nah sama juga dari Datacamp. Nah nantinya teman-teman bakalan secara flow-nya itu UI interface itu bakal Gradio. Terus untuk secara processingnya dan juga dari sisi modelnya nantinya bakal menggunakan Ground gitu. Terus di build pakai Docker lah, seperti itu. Nah selanjutnya itu adalah dari Datatalks. Nah, teman-teman bisa ikutin linknya. Nah di sini kita klik. Nah ini juga sering muncul juga di YouTube, teman-teman. Jadi teman-teman ikutin aja gitu flow-nya. Dan ini
buat pembelajaran aja gitu. Di sini juga ada beberapa dokumentasinya kayak gitu. Nah, selanjutnya juga ada dari sisi yang keenam itu MLOps dari ini. Datacamp juga. Nah, dari Datacamp juga nah ini sini konsepnya dan dokumentasinya udah jelas ya. Jadi kita tinggal ikutin step by stepnya. Nah, kurang lebih kayak gini sih secara flow. Mereka tuh akan melakukan data injection, validasi hingga pipeline automation menggunakan Kubeflow, Airflow dan juga Beam kayak gitu. Selanjutnya adalah dari ini kita klik dulu. Nah, ini itu dari MLS project. Nah, teman-teman ikut ya, kurang lebih kayak gini. Nah, teman-teman nantinya bakal belajar kayak gini. Ini diagram flow-nya gitu. Nah, mereka itu data monitoringnya itu pakai Epidemic AI. Jadi ini tuh bakalan untuk monitoring apakah model yang kita dibuat enterprise itu apakah performanya udah bagus atau enggak kayak gitu. Dan juga belajar ML trackingnya gitu. Nah, ini penting banget ketika di production kayak gitu. Nah, kurang lebih ada 7 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa ikutin project-projectnya dan teman-teman juga bisa jadi paham gitu secara konsep untuk MLOps itu kayak gimana. Jadi teman-teman belajar step by step, gak perlu terburu-buru ya, yang penting paham konsepnya teman-teman, seperti itu. Oke, thank you telah menonton video ini teman-teman. Jika video ini bermanfaat, teman jangan lupa untuk subscribe guys, dan juga komen di bawah jika ada rekomendasi konten-konten yang akan dibuat ke depannya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.